إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bertepatan dengan masih di bulan Rabiul Awal ini, yang mana menurut jumhur ulama bulan ini adalah bulan yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hadirin, dalam bahasa Arab ada maulud, ada maulid. Kalau maulid itu zamannya atau keadaannya, dalam ilmu saraf disebut dengan isim zaman dan isim makan. Keadaan zaman itu maulid namanya. Tapi kalau orangnya itu disebut dengan maulud. Kalau mauludun Nabi itu yang dibicarakan adalah orangnya. Kapan mauludun Nabi ini disebutkan? Itu bukan hanya di bulan Rabiul Awal sebenarnya. Kapan disebutkannya? Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran ayat yang ke-81 dengan firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah melakukan sebuah perjanjian yang harus dipegang dengan komitmen yang kuat. Mitsaq itu perjanjian yang kuat. Kepada siapa Allah melakukan perjanjian itu? An-nabiyyin, kepada para nabi. Hadirin, sedikit saya ulas dari segi keindahan bahasa Arab dan keindahan Al-Quran. Kalau mau disebutkan satu nabi, itu bahasa Arabnya an-nabi. Seperti nanti ditemukan di Quran surah At-Tahrim, ketika Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, mulai hari ini, saya tidak akan lagi bersama dengan Mariyatul Qibtiyah. Allah tegur Nabi dengan ayat, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Panggilannya karena satu orang itu disebut dengan nabi. Tapi kalau beberapa nabi itu berubah dari nabi menjadi anbiya. Makanya nanti ditemukan hadirin di Quran ada surah Al-Anbiya. Itu ada beberapa nabi yang disebutkan oleh Allah. Ada Nabi Yunus di situ ketika Allah ceritakan Nabi Yunus dilahap oleh ikan paus. Ya. Ada kemudian nabi di situ banyak disebutkan, tapi tidak semuanya disebutkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Makanya katanya menggunakan anbiya, itu beberapa nabi saja. Tapi kalau mau menyebutkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu maka berubah dari anbiya menjadi an-nabiyyin. Saya kembalikan kepada teks yang saya tadi baca, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Di sini tidak menggunakan nabi, tidak menggunakan anbiya, tapi menggunakan nabiyyin. Seakan-akan Allah mau mengabarkan kepada kita, dan ingatlah ketika dulu Allah melakukan perjanjian yang komitmen harus perjanjian itu harus dipegang dengan kuat kepada para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sebelum aku berikan kepadamu wahai Adam, wahai Isa, wahai Musa, wahai Idris, wahai Nuh, wahai Zakaria, sebelum aku berikan kitab dan kenabian kepada kalian, apakah kalian mau bersaksi, berikrar apabila nanti datang seorang nabi
musaddiqul lima ma'akum, yang akan membenarkan ajaran-ajaran kalian ketika Nabi ini datang. Kalau kalian masih hidup, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dalam bahasa Arab, kalau ada lamnya panjang itu bermakna tidak. Tapi kalau lamnya pendek itu bermakna sungguh. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apakah kamu benar-benar dan sungguh-sungguh akan beriman kepada Nabi ini dan mau mengikuti ajarannya? Maka mereka menjawab, qalu aqrarna. Kami siap beriman dan mengikuti apa yang akan dibimbing oleh Nabi terakhir ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, semua para nabi berharap akan adanya Nabi terakhir ini. Maka kemudian setelah Nabi Adam selesai, dilanjutkan oleh Nabi Idris alaihissalam, terus ke bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini punya dua anak yang masyhur kita kenal. Yang pertama Ismail dengan istrinya Hajar. Yang kedua dari jalur Sarah bernama Ishak. Yang Ishak ini hadirin punya anak namanya Yakub. Kita kenal dengan Israel nama lainnya. Nabi Israel ini, Nabi Yakub ini punya 12 anak. Yang 11 itu yang diangkat jadi Rasul dan Nabi oleh Allah. Nanti ada surah dalam Al-Quran menyebutkan anak dari Nabi Yakub namanya Yusuf. Punya 12 bersaudara. Di antara saudaranya itu ada yang nomor 3. Namanya Lewi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama itu namanya Levi. Levi ini punya anak namanya Kehat. Kehat ini punya anak namanya Imran. Imran ini punya anak namanya Musa. 3 bersaudara, tertua namanya Harun, kedua namanya Maryam, ketiganya namanya Musa. Musa alaihissalam itu diberikan kitab oleh Allah yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Yakub, ajarannya Nabi Yusuf, dikenal dengan kitab Taurat namanya. Hadirin, setelah Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Musa punya murid yang mana disebutkan di surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada orang yang lebih alim daripada saya?" "Banyak Musa. Di mana saya bisa temukan? Coba kamu mencari hamba saya, abdan min ibadina." Ulama menyebutkan itu adalah Khidir alaihissalam. Nabi Musa berjalan membawa muridnya namanya Yusuf bin Nun. Ulama sejarah mencari Yusuf bin Nun ini anaknya siapa? Dicarilah ke atas. Ternyata Yusuf bin Nun ini adalah anak keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam yang didapatkan dari istrinya dulu. Hadirin, uniknya setelah Nabi Musa meninggal dunia dilanjutkan oleh Yusuf bin Nun ini. Dari jalur kemudian meninggal dunia ini dilanjutkan oleh Nabi selanjutnya namanya Ilyasa. Dilanjutkan selanjutnya namanya Ilyas. Setelah Ilyas selesai berhenti dari keturunan Lewi, dilanjutkan dari keturunan Yahuda. Karena Nabi Yakub punya anak diantaranya Yahuda. Yahuda ini punya anak keturunan dilanjutkan namanya Daud alaihissalam. Kemudian dari Daud keturunan Nabi Sulaiman lanjut kepada anak keturunannya namanya Zakaria, dilanjutkan oleh Yahya, kemudian dilanjutkan oleh Isa. Singkatnya hadirin, nyampe di Nabi Isa. Orangnya sangat baik. Suatu ketika Nabi Isa berjalan. Ketika ada, mohon maaf, ada hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Kemudian hewan ini sudah mati. Katanya muridnya, "Wahai guru, lihatlah bagaimana bangkai ini bau." Katanya Nabi Isa alaihissalam, "Coba lihat giginya." Giginya putih, bening. Subhanallah. Muridnya menganggap guru ini orang hebat. Ketika ada keburukan, dia hanya melihat kebaikannya saja. Mengira muridnya bahwasanya ini adalah nabi terakhir yang disebutkan di kitab Taurat. Maka kemudian untuk meluruskan itu, Allah sebutkan di Quran surah Shaf ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa idz qala Isa ibn Maryam." Dan ingatlah, ketika dalam Al-Quran ada kata id, biasanya ulama tafsir itu menafsiri dengan ai udhkur. Pelajari, renungkan, dan ingat. Apa maknanya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Hadirin, Nabi Isa alaihissalam itu tidak menyebutkan ya qaumi, ya kaumku, bukan. Karena Nabi Isa itu bukan keturunan dari Lewi, tapi keturunan dari Yahuda. Maka menyebutkan dengan ya Bani Israel. Karena Nabi Musa lah yang membimbing Bani Israel waktu itu. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, itu mengatakan ya qaumi. Sedangkan Nabi Isa itu melanjutkan ajaran Nabi Musa. Apa katanya Isa bin Maryam ini? "Inni ana rasulullahi ilaikum." Aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepada kalian. Tujuannya untuk apa? Musaddiqul lima baina yadayya. Membenarkan apa yang ada di tangan-tangan kalian itu. Minat Taurat, yaitu kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Indahnya hadirin, dilanjutkan ayatnya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan akan datang setelahku ini
aku akan berikan kabar gembira kepada kalian. Hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Nabi Musa mubasyiron, kabar gembira. Kenapa? Karena sayangnya Nabi pada umatnya itu mengalahkan sayangnya Nabi Musa, mohon maaf, kepada hewan yang tidak dimuliakan oleh Sarah. Seluruh Nabi dan Rasul itu punya sifat kasih sayang pada umatnya. Nabi Nuh alaihissalam 120 tahun berdakwah, tapi umatnya tak kunjung mendapatkan hidayah, malah mengejek setiap harinya, menghina, mencaci maki. Tapi ternyata di akhir ceritanya Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin, hancurkan mereka ya Allah. Baik Nuh, buat bahtera yang besar, akan kuratakan mereka semua. Nabi Yunus alaihissalam disuruh berdakwah oleh Allah, ternyata umatnya banyak yang nakal, jengkel luar biasa. Mohon maaf, kalau bahasa Maduranya kan jangan dulu torotan. Yadab lah yadab. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 114 kata rohim dalam Quran, 113 itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya? Allahu Rabbi, tak terlukiskan. Ketika Allah menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Kahfi itu, fala'allaka bakhi'un nafsa. Muhammad, kenapa kamu hampir bunuh diri dikarenakan memikirkan umatmu yang tak mau beriman? Jangankan kita yang beriman, Pak. Yang tidak beriman pun Nabi itu setiap hari, setiap malam memikirkan bagaimana mereka. Maka kita yang beriman itu sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, katanya Nabi Isa alaihissalam, yang datang kepadaku ismuhu Ahmad, tidak disebutkan namanya Muhammad. Tapi uniknya hadirin, di Al-Quran Muhammad disebutkan 4 kali, Ahmad disebutkan 1 kali. Ulama bahasa menguraikan, kenapa kok Ahmad disebutkan 1 kali? Ahmad itu untuk menunjukkan hubungan Nabi ini, itu hubungannya vertikal ke atas. Bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana puasanya, bagaimana zikirnya. Tapi kenapa kok disebutkan Muhammad sebanyak 4 kali? Muhammad SAW ini berkenaan dengan sosialnya. Sosialnya luar biasa. Jadi hadirin, kalau kita mengaku cinta Nabi, kita tingkatkan ibadah kita, tirulah sifat beliau, tingkatkan tahajudnya, puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya kalau mampu, puasa Ayyamul Bidnya, singkatnya juga tingkatkan lingkungan sosialnya. Bagaimana kita memikirkan tetangga kita, bagaimana kita memikirkan anak yatim di sekitar kita. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mendustakan agama, dia yang tidak memikirkan anak yatim dan fakir miskin. Jadi bukan hanya hubungan vertikal ke atas bagus, tapi juga horizontalnya bagus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, singkatnya, Nabi ini ditugas untuk apa? Bagaimana bentuk ciri-cirinya wahai Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana Nabi ini kita kenali? Maka nanti ditemukan surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Nabi ini adalah orangnya yang mempunyai sifat ummi, tak tahu baca. Yang tidak tahu baca. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi ini sudah termaktub dalam kitab terdahulu Taurat dan Injil. Detail, Pak. Mulai dari bentuknya, sifatnya, dan bapaknya, nasabnya, dia yatim atau tidaknya, bentuk tubuhnya, tanda di setempel tubuhnya, itu semuanya lengkap. Maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu lebih mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada waktu itu Nabi masih belum tahu kalau dirinya seorang Nabi. Apa misi terbesar beliau? Ya'muruhum bil ma'ruf, akan menyuruh kepada sesuatu yang baik. Jadi kalau Nabi ini menyuruh, lakukan saja, kerjakan saja, karena itu pasti baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan menyuruh kepada sesuatu yang mungkar. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang jelek itu ada fahsya, ada mungkar. Fahsya itu kejelekan yang bersumber dari syahwat. Kalau mungkar bersumber dari sesuatu yang diaksikan oleh tubuh dan merugikan orang lain, itu mungkar. Nabi ini melarang jangan sampai melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati.
wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan kepada kalian yang baik-baik. Yang mana yang halal itu pasti baik. Jadi kalau agama menghalalkan itu pasti baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan sesuatu yang khaba'is, yang jelek. Kalau Islam mengharamkan itu pasti jelek. Korupsi haram. Mohon maaf, orang Indonesia ini banyak yang tidak mau makan yang haram, tapi mau pada penghasilan yang haram. Makanan yang haram tidak mau, tapi ternyata kepada bangkai tidak mau, tapi ternyata kepada korupsi mau. Padahal itu juga khaba'is, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, wa yad'u anhum israhum wal aulal allati kanat alaihim. Nabi ini bertugas untuk meringankan beban-beban kalian. Dulu Allah tidak menerima taubat. Umatnya Nabi Musa ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, umatnya ternyata banyak yang menyembah patung sapi. Datang Nabi Musa, kenapa kalian melakukan ini? Apa yang kalian kerjakan ini? Sesuatu yang Allah murkai. Nabi Musa, saya mau bertaubat. Turun perintah dari Allah. Kalau mau bertaubat, bunuh. Mati. Tidak diterima taubat, hadirin. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam bermaksiat, selesai. Umatnya Nabi Lut alaihissalam bermaksiat, selesai. Umat-umat terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, selesai semuanya. Khusus umat yang bersama Nabi ini, bersama seorang yang sangat mulia ini, Allah spesialkan, Pak. Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nafas nyampe ke kerongkongan, bertaubat satu kali, Allah ampuni selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi ini meringankan beban-beban kalian. Dulu kalau kena najis itu tidak bisa dicuci, harus dipotong kulitnya, harus dibuang. Makanya Nabi ditunggu oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian siapakah orang yang beruntung dalam ayat ini? Falladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, percaya kepada datangnya Nabi ini yang ummi, yang tak tahu membaca dan menulis ini. Wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi ini. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Yang dimaksud menolong ini menyebarkan dakwah Nabi. Kita sebagai umatnya, kalau mau termasuk ayat ini, kita harus menjadi orang yang menolong agama Allah, menolong dakwah Rasulullah, menyampaikan yang mana yang diinginkan oleh Allah, yang mana yang diharamkan, yang mana yang dihalalkan, mana tuntunan Nabi, mana yang bukan tuntunan Nabi. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir hadirin, wa yattabi'un nural ladzi unzila ma'ah. Dan bersama Nabi terakhir ini diturunkanlah an-nur, cahaya kehidupan yang diturunkan bersamanya. Yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Maka hadirin, kalau kita ingin jadi orang baik, ingin mencintai Nabi, bukalah Al-Quran. Ada yang jadi pejabat, bagaimana keinginan Quran pejabat yang baik? Karena dulu ada Haman namanya, tapi jadi pejabat tapi tidak baik. Ada Fir'aun, ternyata tidak baik. Ada yang kaya dalam Quran, namanya Qorun. Bakhil orangnya, Allah celakakan mereka. Maka kalau kita mencintai Nabi, kalau jadi yang kaya, jadilah seperti Sulaiman. Kalau jadi yang kerajaan, jadilah seperti Sulaiman. Kalau menjadi orang yang baik, jadilah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di ayat yang terakhir Allah tutup dengan kalimat ulaika humul muflihun. Dialah orang yang sukses, beruntung dan bahagia. Siapa orang tersebut? Yang berpegang teguh kepada cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditakdirkan menjadi hamba terbaik, umat terbaik, dan mencintai Nabi, mengikuti tuntunannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika fadlika amman siwak. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Rabbi ikhtim lana bil khair ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar.